Otherworldly Evil Monarch, Bab 108. Judul, Tabrakan Dua Kakek. Bukannya aku ingin melakukan ini. Orang-orang ini semuanya adalah veteran yang pernah mengabdi di bawahmu dan kakek, bahkan rekan yang pernah mengalami hidup dan mati bersama. Namun, kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Jun karena ketidakpastian. Jika kita tidak tanpa ampun pada saat ini, maka orang lain akan menjadi tanpa ampun di masa depan. Paman ketiga, ini bukan hanya satu orang. Apakah mereka semua akan mengkhianati keluarga kekaisaran yang terlibat dengan keluarga Jun? Itu hanya angan-angan. Jika rahasia kita terungkap dan kita membangkitkan kecurigaan keluarga kekaisaran, maka beberapa ratus anggota keluarga Jun, ribuan rakyat jelata yang tinggal di wilayah kekuasaan keluarga Jun, dan bahkan semua perwira militer berpangkat tinggi yang melayani faksi keluarga Jun akan bersalah karena asosiasi. Itu adalah puluhan ribu nyawa. Adapun apa yang harus dilakukan selanjutnya, aku percaya bahwa paman ketiga harus lebih tahu dariku. Paman ketiga pernah memberitahuku apa artinya menjadi bagian dari generasi muda, jadi mengapa kamu begitu sentimental sekarang? Paman ketiga, kamu sekarang bertanggung jawab atas kehidupan seluruh keluarga Jun. Jangan bilang kamu akan melalaikan tugasmu. Analisis ketenangan Jun Mosie menakutkan. Ekspresinya agak kejam, dan nadanya agak galak. Jika itu masalahnya, mungkinkah kita harus membawa rahasia kita ke liang kubur? Jun Wui mengerutkan kening. Paman ketiga, pandangan jauh ke depan kurang. Lihatlah di aula permata luar biasa. Jun Mosie terkekeh dengan kejam sebelum melanjutkan dengan santai. Saat ini menghadap ke seluruh dunia. Kaisar mana yang berani bergerak melawan aula permata megah? Jun Wui sangat terkejut, ternyata keponakannya itu punya ambisi yang luar biasa. Aula permata luar biasa mencapai kesuksesannya saat ini melalui upaya dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, namun keluarga Jun kita? Jun Wui mengerutkan alisnya dalam-dalam. Keluarga Jun memilikiku, memilikimu, dan kakek. Jun Mosie mendengus, dengan lembut mengaduk-aduk anggur di cangkirnya. Kita bertiga lebih dari cukup. Harinya akan tiba ketika keluarga Jun kita akan lebih kuat dari aula permata megah. Ekspresi tenang di wajah Jun Mosie mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Jun Wui dengan bingung menatap keponakannya dan tiba-tiba merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Kata-kata keponakannya hampir meyakinkannya bahwa kejadian ini pasti akan terjadi. Dia ingin percaya pada masa depan ini, karena jika kata-kata ini menjadi kenyataan, maka akan ada harapan untuk penebusannya. Segalanya berbeda sekarang setelah kesehatan paman kembali. Prioritas paman dalam beberapa hari mendatang adalah seluruh tubuh paman untuk memulihkan diri dan memastikan paman tidak sembarangan mengaktifkan Suan Ki paman. Meskipun paman telah maju ke alam Sky Suan, fondasi paman tidak stabil karena paman terutama mengandalkan kekuatan obat dari meridian jantung berkobar dan bukan kultivasi pahit untuk terobosan. Aku sudah menginstruksikan staf dapur untuk menyiapkan masakan medis khusus untuk paman ketiga. Selama 10 hari ke depan, paman hanya dapat memelihara Suan Ki paman di dantian paman dan melanjutkannya sampai paman mendapatkan kendali penuh. Tidak peduli apa, paman sama sekali tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Saat paman bebas, gunakan saja kekuatan tubuh paman untuk bergerak sedikit. Latihan menahan diri. Aku pikir paman ketiga mengerti maksudku. Jun Mosie menatap Jun Wui dengan dalam. Aku yakin paman ketiga akan menemukan kejutan menyenangkan di tubuhmu setelah 10 hari ini. Aku telah menunggu lebih dari 10 tahun. Hanya 10 hari bukanlah apa-apa. Jun Wui mengangguk. 300 penjaga belum kembali dari pelatihan mereka? Jun Mosie bertanya dengan agak santai sambil memutar cangkir anggurnya. Setelah 300 penjaga rumah telah mencapai tingkat mengkondisikan fisik yang dapat diterima, Jun Mosie bergerak maju dengan fase berikutnya dari regimen pelatihan kematian mereka. 300 orang melanjutkan ke hutan kesengsaraan surgawi untuk berburu Suan Beast tingkat rendah untuk Suan Core mereka dan kulit. Juga, mereka harus mendapatkan 10 binatang Suan peringkat 5 lagi. Semakin tinggi levelnya, semakin baik, dan secara alami semakin banyak, semakin baik untuk Suan Beast level rendah. Jangan kembali sampai kamu menyelesaikan misi. Jun Mosie memberi peringatan keras sebelum keberangkatan mereka.
Pelatihan-pelatihan ke hutan kesengsaraan surgawi ini akan sepenuhnya berada dalam kendali kamu dan ini termasuk hidupmu. Aku berharap bahwa kurang dari setengah dari kamu akan kembali hidup-hidup. Disinilah jalan yang kuat dimulai. Kegagalan bukanlah pilihan. Itulah jalan menuju Yellow Springs. Junmo Xie juga menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyingkirkan mata-mata dalam pasukan ini. Setelah pasukan memasuki hutan kesengsaraan surgawi, pasukan utama kakek Jun dikirim untuk menjaga jalan mundur mereka. Siapapun yang berbalik terbunuh tanpa kecuali. Semua burung yang terbang keluar dari hutan juga ditembak mati. Mereka menindaklanjuti dengan memasuki hutan dan membunuh siapapun yang mereka curigai sedang mengirimkan pesan. Operasi ini dilakukan oleh pasukan rahasia ahli Gyeoksuan dari kakek Jun sehingga hasilnya lancar. 27 orang telah diekspos sejauh ini. Semuanya telah dieksekusi dengan cepat. Tidak ada informasi tentang operasi ini yang bocor hingga laporan terbaru. Jun Wui tampak kelelahan. Tidak terpikir olehku bahwa keluarga Jun telah melindungi mata-mata musuh sebanyak ini. Mungkinkah keluarga Junku mudah dibuli? Junmo Xie tersenyum dan berkata, kita dapat berasumsi bahwa sebagian besar mata-mata telah dieliminasi karena tidak ada pesan yang dikirim untuk jangka waktu yang lama. Aku tidak terlalu khawatir tentang pria yang tersisa. Siapapun yang bisa kembali berhak untuk hidup. Jun Wui sedikit mengangguk sebelum berdiri. Dia telah melihat cangkir anggur di tangan Junmo Xie untuk terakhir kalinya sebelum dia kembali ke halamannya. Junmo Xie duduk dengan tenang untuk beberapa saat sebelum dia juga berdiri dan pergi menuju halamannya. Anggur terbaik yang kedua harus siap setiap saat. Batch ini akan menjadi real deal. Gangguan tiba-tiba meletus di ibu kota dan kemudian mereda. Seekor kuda cepat berlari kencang setelah tergesa-gesa ke gerbang utama kediaman Jun. Penunggangnya, yang mengenakan pakaian kasim kuning, tepatnya adalah utusan dari istana kekaisaran. Tak lama kemudian, kakek Jun buru-buru meninggalkan kediaman dan bergegas menuju istana kekaisaran. Pada saat yang sama, tabib istana kekaisaran tampak sangat tidak sabar saat mereka bergegas ke kediaman Li. Sepasang ayah dan anak dari keluarga Dugu dengan cara yang sama menjatuhkan semua yang ada dan menunggangi kuda tercepat mereka menuju istana kekaisaran. Anggota dari setiap keluarga besar dan menteri kabinet dengan status yang sebanding terus berkumpul ke arah istana kekaisaran. Di mata para penonton, tidak diragukan lagi telah terjadi insiden besar, insiden yang mampu mengguncang kerajaan Tianxiang dari atas ke bawah. Faktanya, insiden besar memang terjadi. Penasihat agung dan kanselir negara, Li Sang, tiba-tiba menderita kelemahan yang parah dan tidak sadarkan diri sejak saat itu, meninggalkan kehidupan dan kematiannya tanpa kepastian. Grand Preceptor Li adalah pejabat berpangkat tertinggi di Istana Kekaisaran di Kerajaan Tianxiang. Keruntuhannya yang tak terduga telah membuat Istana Kekaisaran menjadi kacau dan kacau. Yang Mulia Kaisar sangat marah. Duduk di atas tahta kekaisaran, dia membanting meja dengan kedua tangannya. Seorang pejabat sipil yang sehat dan sempurna memupuk Suan Qi-nya di balik pintu tertutup. Tetapi alih-alih memulihkan Suan Qi-nya, dia menyia-nyiakan sisa kehidupan lamanya. Telah lama mengawasi semua aspek politik pengadilan. Seluruh istana kekaisaran telah lumpuh dengan keruntuhannya hari ini. Bagaimana kita tidak bersedih dalam keadaan seperti itu? Kalian semua, kalian. Setelah Yang Mulia berkata sampai saat ini, dia langsung terdiam. Dia memijat pelipisnya seolah-olah untuk meredakan sakit kepala dan mendesah tak berdaya. Ketika dia mendongak sebelumnya, Yang Mulia menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang bodoh. Sesuatu yang sangat bodoh. Dari beberapa orang di bawah, Jun Zantian memasang wajah panjang saat dia menatap kosong ke depan pada apa-apa secara khusus, benar-benar berjarak dan tampaknya tidak mendengar sepatah kata pun. Dugu Zongheng mendengus dan menghela nafas sambil menggunakan jari seukuran wortel tebal untuk menggali lubang hidungnya dan dengan acuh tak acuh menjentikkan jarinya dari waktu ke waktu. Sikap macam apa ini? Tang Wanli mengerutkan kening saat dia melihat Dugu Zongheng dari sudut matanya. Bibirnya bergetar, dan dia dengan marah mengutuk dalam hatinya karena harus sering menghindari ingus yang menyimpang. Tang Wanli memandang dengan jijik pada keluarga Meng dan dengan arogan pada keluarga Li.
Tapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasannya terhadap bos besar, bahkan jika dia berani mengutuk dalam hatinya. Tuan dari keluarga Meng memiliki penampilan yang serius dan serius, duduk dengan tenang tanpa melihat ke samping seolah-olah sedang bermeditasi. Punggung Murong Fengyun bersandar pada pilar aula utama. Sesuatu yang tampak mencurigakan seperti air liur muncul di janggut putihnya. Orang tua bodoh dari keluarga Song menundukkan kepalanya seolah-olah dia mencoba untuk mencari tahu apakah dia bisa memasukkan kepalanya ke selangkangan celananya. Yang Mulia tiba-tiba terbangun dari kebingungannya dan berharap dia bisa memberikan dirinya 2 tamparan. Apakah mengungkapkan kemarahanku tak berarti apa-apa bagi kantong tulang tua ini? Apakah itu ada bedanya dengan melempar mutiara ke hadapan babi? Apakah itu layak kentut? Akhirnya, dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Pergilah. Semuanya pergi. Itu adalah kesalahan kita. Kita salah karena membuat ketidaknyamanan para penatua yang terhormat seperti kamu. Pergi saja dan cepat pulang ke tempat tidur karena kalian semua terlihat terlalu lelah untuk berada di sini. Seolah terbangun dari mimpi, orang-orang tua itu mulai saling menyalahkan dan kemudian berterima kasih kepada Yang Mulia saat mereka keluar. Dugu Zongheng baru saja akan pergi sebelum dia berbalik dan menendang tubuh Murong Fengyun dengan keras. Bangun, pulanglah untuk tidur. Murong Fengyun bergumam dengan tidak jelas, matanya yang mengantuk tidak jelas sebelum berdiri dengan santai, sepertinya bingung apa yang harus dilakukan. Yang Mulia, pejabat lama ini bersalah. Pejabat ini pasti sudah pikun sejak usia tua hingga benar-benar tertidur di istana Yang Mulia. Ini. Keluar dari pandanganku, kembali ke rumahmu untuk menjual kue beras. Teriakan kaisar membuat takut banyak pejabat istana yang menunggu di ruang samping. Orang-orang tua itu semuanya tampak babak belur, kelelahan dan bahkan ketakutan saat mereka keluar dari aula utama. Namun, begitu mereka meninggalkan istana kekaisaran, orang-orang tua yang licik ini saling memandang dengan senyum jahat sebelum berpisah dan pergi dengan tiba-tiba. Teriakan gemuruh Yang Mulia yang mengguncang surga sudah bergema dari istana. Jun, kau tua bodoh. Berdiri di sana. Jun Zentian baru saja mengambil beberapa langkah dan baru saja akan menaiki kudanya ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat ekspresi gelap pada Dugu Zongheng saat yang terakhir menyerang. Kamu ingin dipukul? Jun Zentian mengerutkan alis putihnya. Kau punya keberanian untuk memiliki keberanian menggonggong seperti anjing di depanku, ayahmu? Aku akan mengubahmu keluar masuk kau monyet tua. Persetan denganmu. Kamu pikir kamu siapa? Kapan aku menggonggong seperti anjing? Dugu Zongheng mendengus. Aku perlu membantu kamu memberi pelajaran kepada cucu kamu itu. Aku akan memukulinya sampai kulitnya terkelupas. Apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri? Apa katamu? Jun Zentian hendak berbalik dan pergi, tetapi matanya bersinar seperti kilat ketika dia mendengar apa yang dikatakan. Kamu mau, atas namaku, memukuli cucuku? Suaranya terus menjadi lebih keras dengan setiap kata saat aura biru secara dramatis meledak keluar dari tubuhnya menyebabkan tekanan tirani keluar. Jubah anggrek darahnya berkibar dengan liar. Orang tua itu jelas sangat marah. Ada sangat sedikit orang di ibu kota yang memiliki keberanian untuk berhadapan langsung melawan Jun Zentian dalam situasi seperti ini, tetapi beberapa orang itu justru dari keluarga Dugu. Dugu Wudi, Dugu Xiaoyi, dan yang berdiri di depan dia, Dugu Zongheng. Dan Dugu Zongheng adalah orang yang selalu mengikuti apa yang dikatakannya.